209 dan 216 itu Nabi ziarah bawa daun kurma. Daun kurma masih basah ditaruh di atas makam sambil Nabi berdoa, mandar muga kok ilah betulan, semoga Allah meringankan azabnya mayit ini selagi daun kurma ini belum kering. Itu Bukhari 209. Nah, hadisnya daun kurma kena ulama Nusantara jadi kembang. Sama sekali nggak ada maksud bikin bid'ah, enggak. Kenapa? Daun kurma itu bukan daun kurmanya, tapi kalau melihat doanya Nabi, itu yang penting itu ojo garing. Semoga Allah meringankan azab mayit ini selama daun kurma itu masih basah. Jadi yang penting segarnya daun itu. Kodong gedang ya oleh, belarak lopo ya oleh, belarak kurma ya oleh. Yang penting ojo garing. Kita itu kadang mengkritik, membid'ahkan orang yang pakai daunan yang masih segar, tapi malah kita membuat karangan bunga. Karangan bunga modelnya dhuwure makam, dijawab malaikat kaset kertas garing modelnya dhuwure makam. Yang masih ada gunanya itu kalau masih basah segar. Sing segar sama bid'ahkan mau ganti kertas itu bagaimana? Sekali lagi, ini semangat apa segarnya daun itu. Jati boleh, sembarang boleh. Hanya kalau daun kurma lebih awet. Di Jawa yang lebih awet nggak gampang garing itu daun pandan. Dan kembang itu juga lumayan awet. Gitu. Terus apa yang ditanam banyak di Pasuruan itu yang ada batangnya terus berhari-hari sedap malam. Itu kalau masih kuncup besoknya mekar. Itu seminggu nggak hilang-hilang. Nah, di Jawa pakai itu, semangatnya bagaimana mengawetkan kesegaran itu. Semakin awet kesegarannya, maka semakin mayit itu banyak menerima kemanfaatan secara rohaniah. Plus, kalau segar itu sunnah, sejatinya tatoyub, wewangian itu juga sunnah. Nabi itu mensunahkan tatoyub. Ada 3 macam barang di dunia yang itu dicintai oleh Kanjeng Nabi. Apa itu? Atib, wewangian, kemudian wanisa, menyayangi perempuan, anak perempuan dan yang lain-lain. Wajumilat qurratu aini fis shalah. Dan Nabi itu meskipun di dunia ada sesuatu yang sangat disenangi Nabi, yakni sholat. Wewangian itu sunnah. Nah, dipilihnya kembang karena di dalam unsur kembang itu ada sunnah kuadrat. Segarnya itu sunnah, wanginya juga sunnah. Senyampang ada 2 pahala, ngapain hanya ambil 1 pahala? Yang nggak ngerti dikirain itu syirik. Kemudian kembang disaduk-saduk. Peristiwa di Gunung Semeru ada kan dulu postingan di Lumajang ya. Begitu antinya dengan kembang, entah dibuat-buat sendiri apa tapi kembang di saduk-saduk, disembal-sembal. Mas, saya memiliki wong Jawa, apa beratnya menghormati nilai kenusantara? Oh, sama terong yosik doyan, lompong yosik doyan, kontong yosik. Iya lek sama bendine mangan kebuli terus. Wis radoyan terong, radoyan kacang, radoyan full jadi Arab lah monggo lah. Ngatasi terong yosik doyan, irung yosik pesek terus. Kawayan itu ya kira alhamdulillah ya kira ya kira. Ya khair. Gledek bareng tak buka irunge tiba pesek
terong ya sik doyan. Terus paketan habis, nunut wifi. Lah nunut wifi kan ya tawassul. Arep menembus langit dhewean, nggak punya paketan, nggak tembus. Maka dia mendekat apa? Ulama Yang punya sinyal kuat, hotspotnya khusus. Ini kan dia tawassul itu. Kakean pola kembang disaduk-saduk. Kalau kembang itu wangi kau anggap syirik. Sejatinya orang Arab juga suka wangi-wangi. Mereka bakar dupa di ruang rapat. Mereka baca khataman Quran apa-apa juga sambil bakar dupa gitu. Kalau wewangian Arab pakai bukhur, tidak kamu musyrikkan. Kenapa wewangian Jawa pakai kembang telon kok sampean musyrikkan mau podo-podo? Kira-kira lek ning kono gak ana bukhur, ana kembang telon ya gawe kembang telon. Ayolah berusaha memahami kearifan lo, kalau dididik musyrik. Sekali lagi kembali ke bunga tadi, itu ono sunnah kuadrat, segarnya daun itu sunnah, tatoyuk wawangnya itu juga sunnah Rasul, nggak ada yang syirik. Ingkung itu juga dimusyrik-musyrikan. Terus saya sambil kelakar, mas ingkung itu pitik cilik tak masak utuh, ngontok mau musyrik nih lah sama neng Arab nih. Sing utuh kami ku pitik cilik mas, utuh gede mas, utuh gede lo mau masak utuh, mau ingkung apa enggak baik syirik gitu. Kalau gara-gara memasak ayam utuh kau anggap syirik, lah wong Arab ini sing utuh gak mekur ayam tok mas, apa itu? Wedhus guling ya utuh, kangkung tok guling ya apa enggak syirik? Nah kenapa harus ada ingkung? Ingkung itu acara kajatan. Kalau walimah nasi kotak, bukan ingkung. Kenapa walimah nasi kotak atau piring? Walimah itu undangannya sudah dihitung, bulan-bulan dicateti, sehingga bikin nasi kotak 100, emang yang diundang juga 100. Itu walimah sudah dipotong-potong. Dan kalau nggak diundang nggak boleh datang, namanya tato full. Ya aturannya begitu, aturan dari Nabi. Diundang harus datang, kecuali udzur. Kalau nggak datang maksiat pada Abil Qasim. Man tu'iya ila walimatin falam ya'tiha faqad asa Abil Qasim. Hadis Sahih Muslim. Siapa diundang walimah tanpa udzur nggak datang, maka dia maksiat. Yang diundang harus datang, yang nggak diundang nggak boleh datang. Jadi kalau walimah itu puas, pakai piring sudah dipotong-potong dagingnya, pakai nasi kotak. Yang namanya bacaan meneh anak zaman mau ujian skripsi, ujian PNS, minta dukungan doa teman-teman, tonggo-tonggo. Nek kur ngene tok lho pengumuman mari jamaah maghrib. Ingkang lunggar kasulten griya wonten bacaan sekedhik, sekedhak apa? Sekedhik. Nggih, sing teko piro ya ora ero. Iso 20, iso 50 bareng. Itulah kadung mau kotake 20 sing 50 piye? Kadung mau kotake 50 sing teko 5 piye? Maka yang paling fleksibel pakai tumpeng ayamnya utuh gitu loh. Teko 50 ya diirisi cilik-cilik, teko 5 ya diirisi gede-gede. Nah itu karena konteks mas. Halo. Dan itu dalam rangka melaksanakan perintahnya Nabi juga. Istaghfir minan nas min du'ail khairi laka. Fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu lah au yurham. Ajalah orang banyak, libatkan orang banyak untuk berdoa demi kebaikanmu. Istaghfir minan nas min du'ail khairi laka. Kenapa? Punya hajat perlu ngajak orang banyak. Orang tidak tahu lewat lesan siapakah amin-aminnya, doanya diijabah Allah. Semakin banyak yang dilibatkan dalam berdoa,
peluang ijabah semakin besar. besar. Nah, itu. Tapi wong ngajak orang berdoa masuk garingan mas. Yo lek sing ngundangi malaikat ya. Mari acara donga sunyo ngono. Lek mau gasek mau sunyo. Cara mau gasek mantap. Angkat tangan. Ya mesti tanggung jawab lah. Tonggo konco diundang dedak mari ngono sunyo. Terus ada makan-makan itu. Yang datang berapa nggak jelas. Makanya yang paling aman itu pakai Ingkung. apa tadi? Pakai tumpeng ayamnya utuh. Terus begini, kiai-kiai yang banyak terjun di wilayah masih awam, kiai itu kadang ragu si umat yang awam ini membelih ayamnya bener apa enggak? Nyembelih ayam yang bener itu harus di bawah jabon ini mentol. Terus motong hulkum dan mari, jalur nafas, jalur makan, dua-duanya potong-potong, baru besok dilepas, itu sah. Nah, produk 9 ayam kebalen itu tonggo ini Mas. banyak yang tidak sah. Nyembelihnya itu begini loh, orang kebalen. Mana toh? Seringkali mekur bolong titik, dan karena bolong titik nggak putus kulkum dan mari, maka ibarat Qurannya darahnya nggak sampai masfuh. Padahal kalau bahasa Quran audamam masfuha, darah yang mengucur deras bior begitu. Beleh sapi kalau sudah potong itu bior, beleh ayam kalau sudah potong dua-duanya bior. Kalau hanya bolong titik ya netes toh. Nggak salah kiai kepingin ayamnya ingkung, ngomong orang awam itu. Nanti sebelum itu mesti kiai termasuk saya itu meriksa ingkungnya. Oke, sah. Menurut situ nggak sah. Nah apa gitu? Terus kita terangkan sekarang. Cara menyembelih kayak begini nggak sah. Ini belum putus ini. Tapi jangan dibuang eman juga, pakai kolam lele. Karena kayak begitu. Nah kalau ayamnya sudah dipotong-potong, diingkung dianggap musyrik, terus bagaimana kiai ngecek keabsahan sembelihan? Ya kalau acaranya orang uwin alim semua, belahnya mesti benar. Ini acaranya orang gasek. Orang kiai harus ngecek keabsahan sembelihan. Makanya dianjurkan pakai ingkung yang masih utuh. Paham ya? Terus nyuwun sewu, kalau nasi kotak buyar makan dewe-dewe. Iya sing santri dosen humaniora sik kelingan bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu ya kadang Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban. Kadang sik keliru. Sing pondokan mas, duwe nasi kotak, ya gak lali lah bismillah. Itu ya kadang lali. Lah sing awam, ya langsung serbu lho. Kade bismillah. Jagani kalau ada orang awam langsung makan tanpa doa. Maka mending dibuat ingkung, lalu dibuat tumpeng, orang kumpul baca zikir semua. Andai mereka di rumah baca tanpa bismillah sekalipun, iki wis di bismillah, wis di sholawat, wis di tungan. Itu loh ngomong awam itu kayak begitu itu. Ojo kok bolak-balik sirak sirik kayak musrak, musyrik. Ngerti ya zaman. Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak mau ngomong awamnya jadi enggak ngerti ngomong ini. Setelah sholat id, ngapain harus ada gendurenan juga? Lagi-lagi kita ini menghadapi orang awam.
Kayak di Gasek di mana mungkin di kampung sampean mulai nang Lamongan ngono. Mulai nang Pasuruan. Sholat Jumatan itu mentok wong 300 masjid kampung. Tapi bareng Idul Fitri luber sampai halaman sampai embong. 1000 luwe. Fenomena itu apa? Berarti masyarakatku sing guru Jumatan ini separuh. Itu bagi kiai fursah dhahabiyah. Bagi kiai itu kesempatan emas untuk menyampaikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mumpung wong abah kan gelem ning masjid. Nah, terus nyuwun sewu. Sholat itu sholat setelah kayak khutbah, nasihatnya belakangan. Coba umumkan, mumpung di masjid tak ceramai. Para jamaah mantun sholat id ampun kundurungin, tasik bagi wonten ceramah teh khutbah. Apa kata mereka? Sama khutbah GBI. Ini kiai cerdas. Bagaimana menahan orang itu ben gelem ngrungokne khutbah mana setahun mekur ping pindo terus gak krungu nasihat. Ini kesempatan emas. Pengumumannya enak didengar, enak di lidah juga. Para jamaah mantun sholat id ampun bubar rumiyin. Punyai kali santri sampun nyapakan sate, gulai, geprek sembarang. Mesti gelem nggih, gelem. Nah, mumpung gelem ngenteni dulu 10 menit seperempat jam dinasihati tentang sholat, tentang menjaga jangan sampai murtad, ojo sampai syirik, tetap tauhid. Itu sebetulnya itu cara kiai ben wong gelem ngrungokne khutbah ngono, tapi pengumumane mengke badhe wonten genduren. Diumumane mengke enten khutbah DWI. Itu sebetulnya kecerdasan, bukan kok ingin bikin bid'ah atau apa. Dan lagi pula emang sejak zaman Nabi ba'da acara itu ada makan-makan sudah. Kadang kita ini dikritik, oh boy, sembarang-barang badok, khataman mangan, sholawatan mangan, rapat mangan, pengajian mangan, oh mangan doy. Ya tak jawab, emang sunnah Rasul. Marzuki kalau bilang sunnah Rasul harus nunjukin hadisnya. Iya, namanya sunnah Rasul harus ada dalilnya. Yunsen, itu dalilnya di kitab, ditulis yang kebetulan orang NU dengan beliau mau, teman di luar NU Muhammadiyah LDII itu juga mau. Siapa yang meriwayatkan? Imam Syaukani. Imam Syaukani itu yang menulis Nailul Autor. Di Muhammadiyah kalau bahas tarjih itu rujukan pokoknya antara lain juga kitab Nailul Autor, kumpulan hadis oleh Imam Syaukani. Imam Syaukani itu nulis kitab juga namanya Ar-Rasail As-Salafiyah, halaman 46. Di situ dia bertutur tentang riwayat begini. Karena sahabatul rasyidun yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanashadunal ash'ar wa yatadzakarunal ahbar wa yakulun wa yasrubun. Dimin sahabat nikah biasa akompo de jompo turun terus kadang akompo di masjid wabaino ini Nabi terus dia gak beda Kanjeng Nabi. Artinya apa? Nabi
Nabi Rebu, Nabi Rawo ada di antara mereka. Terus napa si alako pas akompol? Kok makan turun? Ya tanah sadunal ashar, bergantian mereka melantunkan bait-bait syair kayak begitu. Wa yatazakarunal ahbar, bergantian saling bertukar kabar. Satu memberi kultum, besok lagi ganti satunya memberi kultum, saling bertukar kabar. Terus mereka benih langsung bujur benih, bukan langsung buyar. Apa sebelum buyar? Buyar kulun, besrabun, ngakan di menjong, menong. Gak ada yang beda. Zaman Nabi juga begitu. Dan jangan munafik lah. Terus terang Marzuki nggak mau munafik. Mari acara gak mau apa-apa ya tolak-tolak. Pak Halimi. Ayo ojo munafik sebenarnya. Ya tetap paling enak itu apa-apa. Dan kalau zaman baca tentang Tarikhul Jum'ah, sejarah pendirian Jum'ah oleh As'ad bin Zurarah. Ini Nabi belum hijrah ke Madinah, tapi dakwah di Madinah oleh beberapa sahabat sudah sukses. Banyak orang Muslim di Madinah. Lalu As'ad dengan teman-temannya musyawarah. Ya apa ini? Orang Kristen pada akobol dari Ahad, orang Yahudi pada akobol dari Sabtu. Apa nama Sabtu sama sahabat. Masa kita orang Islam aku nggak kumpul ini? Terus mereka sepakat Yaumal Urubah atau Yaumal Jumat, sepakat kumpul dari Jumat. Mereka di situ zikir, baca istighfar, baca doa, ada khutbah, ada sholat. Disepakati oke. Pertama diadakan di rumahnya As'ad bin Zurarah, tokohnya Madinah ketika itu. Nah di situ ada kalimat luar biasa. Fazabaha lahum syatan taghaddaw wa ta'ashaw 'alaiha. Untuk pendirian Jum'ah pertama ini, si As'ad bin Zurarah untuk mereka sembelihkan kambing besar. Saking gedenya kambing itu cukup untuk lauk makan siang dan makan malam. Taghaddaw wa ta'ashaw 'alaiha. Nah kayak begini. Pokoknya pun ngakan dong. Pengurus NU, pengurus Muhammadiyah Jawa Timur itu sulit sukses memimpin organisasi. Tak bisa betul. Makanya wong Ngawi kok pengen jadi ketua PWNU, PW Muhammadiyah harus ajar betul. Harus belajar Madura. Jawa Timur tanpa Madura ibarat masakan tanpa mumpung kacurnya Madura. Oh, dekan ya? Wakil dekan. Wah, dek. Allahumma shalli ala sayyidina. Kembali ke apa? Tentang pentingnya ilmu alam. Ilmu sahubi sebagian. Terus apa? Ila tidak harus bimakna ke, tapi ternyata bimakna Serta. apa? Dengan. Bimakna makna. Khurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amud illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Yang intinya katakan Muhammad, menurut wahyu yang diturunkan pada saya itu yang haram hanya 4. Yang memahami ini terlalu
konyol, super konyol. Iso-iso taek barang dipangan. Kon niku lah apa mangan taek? Yang haram patok kiai. Ini taek enggak termasuk 4 yang diharamkan. Dua bayi teragan, apa teragan? Lahir sebelum waktunya itu apa namanya? Prematur. Prematur. Itu enggak dikubur, dipotong-potong, disop. Nah, kenapa sama ngesop bayi yang haram patok kiai? Apa yang begitu? Ada sebagian menganggap anjing halal, tikus halal, cacing halal. Alasannya yang haram hanya 4. Itu karena sekali lagi nggak ngerti balagh kok. Hanya yang haram hanya 4. Hanya itu ada kalanya hasar hakiki. Hasar hakiki itu ya hanya tenanan. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Emang hanya Allah dok, lihatnya kalau tenanan. Itu namanya hasar hakiki. La khaliqa illallah. Nggak ada pencipta kecuali hanya Allah. Emang nggak ada pencipta kecuali hanya Allah. Itu hasar hakiki. Tapi ada hasar iddi'ai, hanya klaim dalam rasa dok, dalam kenyataan belum tentu. Itu Mas Halimi jauh pada istrinya, Dik, nggak ada yang paling cantik kecuali engkau, Dik. Apa yang beneran? Itu dalam rasa, dalam klaim, Mas. Itu hasar iddi'ai. Kalau kenyataannya ya masih banyak lah mahasiswa lebih cantik. Tapi coba sama ngomong sejujurnya di depan istri, Dek, terus terang, banyak deh kamu lebih cantik dengan saya. Kalian no? Orang bilang kepada istrinya, hidupku hanya untukmu. Jangan dianggap musyrik, lalu bertentangan dengan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya dianggap bertentangan. Enggak, ini soal rasa, Mas, Joko asmara. Nah kalau ngomong sebenarnya disotil temenan. Terus terang, Dek, saya tidak hanya kepadamu bercinta. Bagaimana? Sotil. Ini namanya hasar iddi'ai. Ada juga hasar idhofi. Apa? Hanya hasar pembatasan yang terkait dengan konteks, bukan mutlak secara keseluruhan. Termasuk ayat ini didahului ayat orang kafir itu ngawur mengharamkan jenis binatang 8. Ngawur sama ngawuri sama niat azwaj minal dhani itsnain wa minal ma'zi itsnain qul adzakarini harrama amil unthayain amma istamalat alaihi arhamul unthayain, dan seterusnya. 8 jenis binatang haram kata orang kafir. Quran jawab 4 tok, Mas. 4 itu 4 dari konteks ini, jangan dibawa kemana-mana. 4 itu 4 dari 8. Itu namanya hasr idhofi. Paham ya? Innamal a'malu binniyat. Sungguh semua amal itu hanya dengan niat. Mau anggap hasr mutlak, ya konyol. Sholat ini dong, niat. Haji ini dong, rabi ini dong. Kok niku lapo? Ini kiai, amal itu hanya dengan padahal itu pemaknanya konteks. Ini ada orang mau hijrah ke Madinah, hijrah secara fisik sama dengan sahabat yang lain hijrah. Secara zahir amal solehnya sama, tapi nanti diterima apa enggak bergantung niat. Sehingga konteks ini bukan sahnya amal itu hanya dengan niat, bukan.
Tapi diterima tidaknya amal itu bergantung niat. Itu contoh-contoh hasr idhofi, bukan hasr apa jadi? Mutlak. Bukan hasr mutlak. Innama harrama alaikumul maitata, sungguh yang Allah haramkan kepadamu hanya 4. Itu termasuk yang hasr idhofi. Jadi jangan memaknai keluar dari konteks. Paham ya? Contoh yang makna nggak boleh keluar dari konteks. Aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Ada yang memaknai nyentuh itu jima, sehingga kalau sentuhan tok nggak batal. Mau sholat jamaah, ciuman dulu suami istri, setelah itu jamaah. Kenapa? Yang membatalkan itu jima, kiai. Kalau sentuhan tok ciuman nggak batal. Pas kebetulan suaminya hitam jelek, hajar aswad, ben ganjaran ditambah nyium hajar. Lamastum itu maknanya nyentuh apa jima? Menyentuh. Kalau jima nyentuh berarti nyentuh batal. Kalau dimaknai jima berarti yang batalkan itu jima, nyentuh tidak membatalkan. Jangan keluar dari konteks. Dari awal ayat ini konteksnya wudu. Wudu itu hadas kecil. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang beriman, jika kamu hendak sholat, maka basuh wajahmu, basuh tanganmu sampai siku beserta siku. Wudu. Wudu itu hadas kecil. Di tengah-tengah nyebut WC. Auja'a ahadum minkum minal ghaib, atau kamu baru datang dari WC buang air. Buang air itu juga hadas kecil, wudu. Dari awal ayat ini konteksnya wudu, hadas kecil. Nyebut buang air itu juga hadas kecil, wudu. Aula mastumun nisa, atau kamu sentuh perempuan. Kalau sentuh kau maknai jimat, lalu demek tok nggak batal. Ini keluar dari konteks. Jima itu bukan lagi hadas kecil tapi besar, bukan lagi wudu tapi mandi jinabat. Ini pemahaman yang kurang pas. Wong dari awal ayat ini tentang wudu kok tahu-tahu mandi besar. Nah begitu. Paham ya? Lain kalau lamastum dimaknain demek, ya demek batal. Jadi awal hadas kecil, WC hadas kecil, demek hadas kecil, tetap linier, nggak keluar. Wong aturan PNS saya butuh linier. Iya. Maksud mana ayat nggak harus linier. Terus begini, ini ada yang di bawah 18 tahun apa enggak? Enggak ada. Yang ada silahkan keluar. Udah 19 ya, udah 19 ya. Nah, sama kalau terus mendalami Quran, itu ternyata Quran itu bukannya yang tepat memilih makna, tapi juga tepat memasangkan kata untuk makna itu. Diksi kan namanya. Jadi diksinya pas itu Quran. Ada beda dikit aja, mesti dicarikan kata yang lebih pas dengan itu. Kalau ada jalasa itu beda. Orang berdiri suruh duduk itu bukan uqa'ud, tapi ijlis. Tapi kalau orang dari berbaring disuruh duduk itu uqa'ud, bukan ijlis. Nah, sekali lagi Quran itu dalam memilih diksi itu luar biasa, termasuk nyentuh. Nyentuh kalau kira-kira dalam konteks tertentu maknanya jimat, secara konotatif maknanya jimat, maka oleh Quran dipilihkan fi'il, kata kerja yang ada tasdidnya. Jika kamu ceraikan istrimu belum sempat kamu sentuh, min qabli an tamassuhunna, maka nggak usah pakai iddah. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna, karena sentuh di sini maknanya jima,
Maka Quran milih kata massa yamassu yang ada tasdidnya. Dalam bab zihar, walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Suami yang mendihar istrinya, pasangan lama ini, ngamuk-ngamuk, problem, konflik, istrinya dilihar. Lihar itu cara cilicik laki-laki Arab kepingin menghukum istrinya, tapi nggak ingin istri ini dinikah oleh orang lain, digantung. Demi Allah, saya nggak akan menjimat kamu. Kamu sudah tak anggap seperti ibu saya sendiri. Kalau saya nggak mungkin jimat ibuku, maka jangan berharap saya tak jimat. Itu namanya zihar. Dengan begitu istri terkatung-katung, nikah dengan orang lain nggak bisa, nggak diceraikan. Mengharap maaf, dapat nafkah batin juga nggak bisa. Alasannya kadung sumpah. Itu orang Arab itu dulu, kalau licik itu seperti itu. Nah, kata Quran dibuat batasan minimal 4 bulan. Harus memerdekakan budak sebelum dua-duanya saling bersentuhan. Min qabli ayyatamassa. Maksudnya apa bersentuhan? Jima, batalkan sumpahnya tadi. Nah, cerai, kamu cerai tanpa iddah kalau sebelum sempat nyentuh. Apa nyentuh maknanya? Masuk gara-gara nyentuh ini dok, harus beriddah. Wong iddah itu perlunya harus ada iddah untuk memastikan bara'atul rahim. Harus ada iddah itu untuk memastikan setelah dicerai wanita ini ada isinya apa enggak. Kalau ada isi nggak boleh nikah sebelum melahirkan, biar nggak ada kekacauan anak. Iki anak bapak dia apa bapak hanya gitu. Lah kalau diutik tok harus beriddah. Emang dengan mudik itu harus ono isine. Tamassuhunna di sini nggak masuk akal cuma main mudik. Tamassuh maknanya jima. Nah, karena saya masuk demek maknanya jima, dipilihkan kata kerja yang ada tasdidnya. Zihar, kamu kadung sumpah zihar pengen kumpul, stop, nggak boleh. Sebelum memerdekakan budak, kamu belum boleh kumpul ya tamas. Podo-podo kumpule tas rapi manten anyar itu cukup tasdid 1. Tasdid biasa tamassu. Manten anyar mas kumpul tekan sekali jadi. Tapi manten lawas umur sulidah itu perlu tasdid rada ngeden mas. Mat lazim harfi musaqqal. Min qabli an yatamassa. Kayak begitu Quran itu memilih kata. Pas sudah. Nah, dalam bab wudu itu Allah memilihkan fi'il yang tanpa tasdid. Aula mastumun nisa. Karena Allah milih fi'il yang tanpa tasdid, jangan dibayang-bayangkan maknanya jima. Gak mungkinlah terjadi jima tanpa tasdid. Bagaimana jima tanpa ditekan mas? Nih, jadi pahamin yang umur 19. Jadi kiai-kiai ulama lama itu milih makna demek itu batal karena faktor itu tadi, faktor pemilihan kata. Terus makna konteks, kita kan ada ilmu lughah al-ijtimai,
Linguistik. Bagaimana menangkap makna bahasa dari konteks sosial yang seringkali beda. Kata-kata atur itu dalam bahasa awam dengan bahasa politisi beda. Sama ibu rumah tangga nyuruh pembantu, "Dek, mari nyapu tolong taplake diatur sing apik gitu. Spray diatur sing apik nggih." Apa diatur? Ditata. Ya ditertibkan, ditata. Tapi kalau politisi, "Pak, ini nggak bisa dianggarkan, keluarkan segini." Sampai nato. Kenapa? Allah, itu gampang deh, mudah diatur. Itu bisa diatur. Apa diatur di sini? Disiasati. Disiasati. Lafadznya sama. Diucapkan oleh kelas sosial dan komunitas yang beda, maknanya juga Berbeda. bisa beda. Nah, di Quran itu kadang juga seperti itu. Jadi menangkap makna beda, konteks sosialnya juga beda Artinya. maknanya. Lamastum, sentuh. Sentuh itu kalau diucapkan dalam konteks umum maknanya sentuh. Aku mau mas, mari pengajian. Dadak neng lawang kesenggol ibu-ibu. Mutu mana? Apa maknanya neng lawang kesenggol ibu-ibu? Ya kesenggol. Neng pasar arep numpak mikrolet, dadak kedemek ibu-ibu. Kudu aku batal. Apa maknanya kedemek? Ya kedemek. Dalam konteks umum demek-demek, tapi dalam konteks ranjang demek utek itu konotasinya mesti jima. Nah hari ini rapi mana? Amin. Waduh, Bu Hafsa. Jarak seminggu 2 minggu datang ke kampus, ditakoni sama Mas Dini, ya mohon, wis modal betul. Apa makna kalimat wis modal betul? Tidak jawab hari ini. Sudah gini. Maksud pertanyaan itu juga ngurus. Ya, utek dalam konteks ini maknanya jima. Nah, ayat cerai tadi tamasum itu menyentuh maknanya jima, memang konteks suami istri cerai. Zihar itu nyentuh maknanya jima karena konteksnya suami istri. Lamastum dalam bab wudu itu nggak bisa dimaknai jima karena konteks umum. Dari awal khitabnya umum. Allah menyapa orang Islam semua, hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan sholat. Ini sapaan kepada umum, bukan suami istri. Karena ayat ini umum mas, mohon jangan sampai lamastum kau maknai terlalu ngeres terus dimaknai jima, gitu loh. Nah ini sekali lagi, ini soal ilmu balaghah, namanya ilmu ma'ani, muqtadul hal. Betapa pentingnya orang itu sebelum masuk menyelami, membedah makna Quran maupun Sunnah, mengijtihadi maknanya, itu terlebih dulu sudah mensucikan akal dari kebodohan-kebodohan. Jangan sampai dengan akal yang kotor dengan kebodohan-kebodohan itu lalu kita sentuh maknanya Quran. Lalu menyentuh zahirnya saja harus dengan suci. La yamassubilan mutahharun. Mosok orang dibiarkan menyentuh maknanya masih dengan kotornya kebodohan. Ya nggak boleh. Di halaman baca riwayat Bukhari, apa Abu Bakar bilang? Ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tukilluni idza qultu fil Qur'an biroi. Saya harus berteduh di kolong langit yang mana, saya harus injakkan kaki di atas bumi yang mana. Artinya nggak ada hak menempat bagi saya kalau saya berani-berani berkata tentang makna Quran hanya berdasar Logika. akal saja tanpa didasarkan ilmu. Sentuh lafadznya, kertasnya harus suci, maka sentuh maknanya harus
suci. Bersihkan dari kebodohan, kesalahpahaman, dan bersihkan dari kepentingan di luar lillahi. Itu insya Allah dengan begitu kita akan diberi hidayah, makna yang hak, makna yang pas, makna yang benar. Terakhir, was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Beberapa teman salafi, maaf, itu menjadikan ayat ini jadi dalil. Ini Allah punya tangan beneran. Mana dalilnya? Langit kami bangun dengan tangan. Was-samaa banainaha bi'aidin. Aidin itu aidiun, jamak dari yadun yadani aidiun, terus dibuang yaknya jadi aidin. Bagaimana? Ayat itu enggak qat'i, tidak pasti aidin itu jamak dari yadun. Bisa juga aidin itu masdar dari ada, yaitu aidan, rofa aidun, nasab aidan, jer aidin. Maknanya qawiyah wa quwwatan. Ayyada yu'ayyidu ta'yidan. Maknanya qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan. Ada yaitu aidan, maknanya kuat. Sungguh langit kami bangun dengan kekuatan. Nah, karena ayat ini mustarok homonim, maknanya bisa aidin itu jamak dari yadun, tangan. Bisa juga aidin itu masdar dari ada, yaitu aidan. Senyampang nggak memberi kepastian makna, maka maknanya nggak qat'i. Kalau nggak qat'i mas, nggak bisa dipakai dalil, harus ditakwil. Sama-sama mentakwil, memilih makna daripada milih makna yang nabrak ayat yang lain. Tabel ini, daripada milih makna yang nabrak ayat lain, mending milih makna yang tidak nabrak ayat lain. Kalau saya maknai tangan beneran, itu nabrak walam yakullahu kufuwan ahad, nabrak laisa kamitslihi syai'. Tapi kalau saya maknai aidin itu kuat, saya nggak keluar dari Quran. Emang aidin itu maknanya juga ada, yaitu aidin, dan nggak nabrak walam yakullahu kufuwan ahad, nggak nabrak laisa kamitslihi syai'. Nah, kayak begini-begini. Dan yang lain, insya Allah minggu depan kita lanjut. Pokoknya apa? Kalau zaman sudah ngerti begini, tapi mungkin zaman juga perlu membuat orang lain mengerti tentang kayak begini. Nah, moga-moga dengan sedikit banyak hujah argumentasi begini, kita yakin dan bisa meyakinkan orang lain, dan kita ikut berandil menyelamatkan orang dari pemahaman yang tidak benar. Saya kira demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina syarra ma qadayt. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.